Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat semuanya? Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita membahas barisan aritmatika. Ingat ya, ini di SMP sudah pernah. Hari ini kita bahas lagi. Ini sudah Ibu tuliskan untuk KD dan IPK-nya. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning melalui Microsoft Teams, kita dapat 1. Menentukan nilai berkaitan dengan barisan aritmatika dengan teliti. 2. Menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan teliti. Selanjutnya, kita mengevaluasi permasalahan yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan teliti juga. Berikutnya, menyelesaikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan barisan aritmatika dengan cermat. Ayo kita bahas bersama. Kita mulai dari peta konsepnya. Ini ada barisan bilangan. Barisan bilangan ada yang membentuk barisan aritmatika, juga barisan geometri. Selanjutnya nanti ada deret aritmatika, ada deret geometri. Ini untuk barisan aritmatika. Nih, suku awal beda suku ke N. Di barisan aritmatika nanti ini suku kedua dikurangi suku ke 1, itu beda. Selanjutnya kalau barisan geometri, ini ada suku awal, rasio, suku ke N. Ini rasio. Suku kedua dibagi suku pertama, itu rasio. Dan ada banyak masalah sehari-hari di barisan bilangan ini. Ya, yuk kita lihat. Ini, tahukah Anda, selain cerita mengenai paradoks Zeno, pada zaman Yunani kuno, ada juga cerita mengenai pemerintah yang mempunyai persediaan pangan yang disimpan di gudang bulog. Diketahui ketinggian setiap lapisan pada tumpukan dapat dianggap sama. Misalkan ketinggian setiap lapisan tumpukan beras 12 cm. Dengan demikian, ketinggian dua lapisan tumpukan beras 24 cm. Ketinggian 3 lapisan tumpukan 36 cm. Ketinggian 4 lapisan tumpukan 48 cm, dan seterusnya. Ketinggian lapisan tumpukan beras yang selalu bertambah 12 cm menggambarkan barisan aritmatika. Jadi, barisan aritmatika ini banyak di kehidupan sehari-hari kita ya, di permasalahan sehari-hari kita. Ya, yuk semangat. Nih, apa itu barisan aritmatika? Suatu barisan bilangan U1, U2, U3, sampai UN dinamakan barisan aritmatika jika dua suku yang berurutan mempunyai selisih yang konstan atau tetap. Selisih tersebut dinamakan beda. Ini ya, kita lihat. Kita ambil satu contoh biar lebih terlihat. Ini, misalkan kita ambil barisan 1, 3, 5, 7. Suku yang pertamanya atau U1 berarti sama dengan 1. Suku yang kedua atau U2 diperoleh dengan menambahkan 2 kepada U1. Ini 1 ke 3 dengan menambahkan 2. Seperti itu? Oke, dilanjutkan. Suku yang ketiga diperoleh dengan menambahkan 2 kepada U2. Suku yang ketiga. Ini yang ketiga, ini yang kedua. Suku yang ketiga ini dengan menambahkan 2. Ya enggak, ini 1 ke 3 ditambahkan 2. 3 ke 5 ditambahkan 2. Demikian seterusnya. Jadi, selisih dari tiap suku yang berurutan dari barisan ini adalah tetap. Dia akan tetap. Ditambah 2, tambah 2, tambah 2, dan seterusnya. Itu sebesar 2.
barisan seperti ini dinamakan aritmatika. Aritmatika ini ya. Dan selisih yang tetap dari barisan itu disebut beda. Jadi barisan aritmatika itu mempunyai selisih yang tetap. Ini kita ingat-ingat, barisan aritmatika itu mempunyai selisih atau beda yang tetap. Ya. Selanjutnya, kita sudah mengenal barisan aritmatika. Berikutnya langsung ke sebentar dulu. Ya, ke latihan ya, biar terlihat mana sih yang beda seperti itu. Tentukan suku pertama dan beda dari tiap barisan aritmatika berikut. Ini yang A, 7, 8, 9, 10. Yang B, 9, 6, 3, 0. Kalian sudah lancar ini ya. Yang A jawabannya berapa untuk A-nya, untuk bedanya. Silahkan dicoba. Yang B juga. Sudah dicoba? Oke. Untuk yang A, ini dari 7, 8, 9, 10. 7 ke 8. A-nya 7. Bedanya 1. Ini 8 kurangi 7 sama dengan 1. 9 dikurangi 8 sama dengan 1. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Ini bedanya 1. A-nya 7. Lanjutkan yang B. Yang B suku pertamanya atau A-nya itu 9. Ya, suku pertama yang di depan ini. Bedanya berapa? Bedanya suku kedua dikurangi suku ke-1. 6 dikurangi 9 berapa? Min 3. 3 dikurangi 6 berapa? Min 3 juga. 0 dikurangi 3 berapa? Min 3 juga. Jadi untuk A-nya 9, bedanya min 3. Ini untuk suku pertama dan beda. Sudah lancar semua ya di sini? Oke, kita lanjutkan. Rumus suku ke N barisan aritmatika. Bagaimana rumusnya? Ingat lagi semuanya? Sudah ingat? Ya, jika suku pertama U1 dinyatakan dengan A, selisih atau beda antara dua suku berurutan, kita beri notasi B, suku barisan ke N dilambangkan dengan UN. Nih, U1 sama dengan A. Jadi, bisa kita tuliskan A ditambah 0 kali B. Sama dengan A ditambah 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1, 0 ya. Dikali B. U2 berarti U1 ditambah B. Atau A ditambah B. Selanjutnya ini dia akan menjadi A plus 2 min 1 dikali B. Ini untuk menemukan rumus yang UN-nya. Ya, sampai UN nanti akan menghasilkan UN sama dengan A ditambah N-1B. Ya, UN sama dengan A ditambah N-1B. Dengan bedanya UN min UN min 1. Atau suku kedua dikurangi suku pertama, suku ketiga dikurangi suku kedua, suku keempat dikurangi suku ketiga, dan seterusnya. Ya, ingat ya, ini rumus UN, ini tadi kita bagaimana sampai menemukan rumus UN ini. Sudah ingat? Oke, kalau sudah ingat, kita ke latihannya. Latihan soal yang kedua, nomor 1 dan nomor 2. Silakan dicoba terlebih dahulu. Nomor 1, tentukan rumus suku ke N. Jika diketahui A sama dengan 8, B sama dengan 3. Yang kedua, tentukan suku ke-12 dari barisan aritmatika 10, 13, 20, 23. Silahkan dicoba. Sudah? Oke, kita bahas bersama. Untuk A sama dengan 8, B sama dengan 3. Ingat rumusnya tadi? UN sama dengan A ditambah N-1B. A-nya 8, N-1 kita tuliskan dikali 3. Selanjutnya 8 ini
8 ditambah 3 ini kalikan ke N. 3 kali N, 3N. 3 dikali min 1, min 3. Jadi rumusnya 3N, 8 dikurangi 3. Oh, ini harusnya 5 ya. 8 dikurangi 3, harusnya 5. Ini mohon maaf. Ya, jawaban kalian sudah teliti ya. Ini harusnya 8 dikurangi 3, 5. Berarti 3N plus 5. Ini nanti diperbaiki ya. Ya, selanjutnya yang nomor 2. Tentukan suku ke-12 dari barisan aritmatika 10, 13, 20, 23. Dari sini kita lihat A-nya 10, B-nya kita ambil ini satu beda nggak apa-apa ya, 13 dikurangi 10, 3. Ditanyakan U12, ini ditanyakan U12 berapa? Ingat lagi tadi rumusnya, UN sama dengan A ditambah N min 1B. U12, jadi A-nya 10 ditambah 12 dikurangi 1 dikali 3. Di sini 10 ditambah 12 dikurangi 1, 11. 11 kali 3, 33. 33 ditambah 10, oke, 43. Ya, kalian teliti ya. Jawabannya sudah tepat untuk kalian? Oke, bagus. Selanjutnya, kita ke soal yang berikutnya. Latihan soal 3. Ini soal-soal yang ada di handout kalian ya, yang kalian sudah pelajari. Ya, diketahui barisan aritmatika dengan suku keempat adalah 17 dan suku ke-9 adalah 37. Berapa nilai suku ke-41? Kita punya dua suku keempatnya 17, suku ke-9-nya 37. Berapa nilai suku ke-41? Sudah ingat kalian sudah menyelesaikan seperti ini? Ya, kita bahas bersama. U4-nya sama dengan 17. U9 sama dengan 37. Ditanyakan U41. Tuliskan U9 sama dengan, ini biar lebih mudah aja, tadi kan N-1A plus N-1B gitu ya. Kalau U9 otomatis 9 dikurangi 1, 8. A plus 8B sama dengan 37. Kalau U4, A plus 3B sama dengan 17. Oh, ini harusnya ke atas ya garisnya. Tinggal kita selesaikan, kita eliminasi. 8 dikurangi 5, 8 kurangi 3 hasilnya 5B. 37 dikurangi 17, 20. B-nya ketemu 4. Kalau B-nya sudah ditemukan 4, kita bisa mencari A dengan substitusikan ke salah satu yang lebih mudah. A ditambah 3B sama dengan 17. A ditambah 3 dikali 4 sama dengan 17. Ini menghasilkan A-nya sama dengan 5. Untuk langkah atau cara penyelesaiannya ada banyak. Kalian bisa lewat mana aja ya, nggak harus sama seperti ini. Di matematika itu jalan ada banyak. Ya, tinggal kalian mau pilih jalan mana yang menurut kalian lebih mudah. Kalau A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, kita selanjutnya mencari U41. Tadi ingat rumusnya, UN sama dengan A plus N-1B. Atau kalaupun mau langsung boleh ya, U41 berarti sama dengan A plus 40B, ya kan? A-nya 5, 40 dikali B-nya 4. 5 ditambah 160, hasilnya 165. Ini untuk latihan soal 3. Lancar semuanya, teliti semuanya. Bagus. Kita lanjutkan. Ya, ini tadi disampaikan barisan dan deret ini ada banyak permasalahan di sekitar kita. Ada banyak permasalahan di kehidupan sehari-hari. Misalkan ini ada suatu cerita,
Dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 14 buah. Depan 14 buah, baris kedua 16 buah, baris ketiga 18 buah, dan seterusnya selalu bertambah 2. Banyaknya kursi pada baris ke-20 berapa? Silakan dicoba untuk mengerjakan berapa banyak kursi pada baris ke-20. Sudah dicoba? Oke. Ya, kita tuliskan diketahuinya banyak kursi pada baris pertama 14, pada baris kedua 16, baris ketiga 18. Jadi terlihat bedanya 2. Ditanyakan banyak kursi pada baris ke-20. Kita mulai. Tuliskan barisannya 14, 16, 18, dan seterusnya. Dari barisan ini, kita tahu A-nya 14, B-nya berapa? Ya, 2. B-nya 2. 16 dikurangi 14. Jadi U20-nya berapa? Kita ingat tadi pakai rumus UN sama dengan A plus N-1B. Jadi, U20 sama dengan A-nya 14 ditambah 20 dikurangi 1 dikalikan 2. 20 kurangi 1, 19 dikali 2, 38 ditambah 14, hasilnya 52. Jadi kita tahu banyaknya kursi pada baris ke-20 itu 52 buah. Mudah ya, bisa semuanya. Ya, ini untuk permasalahan 1. Kita lanjutkan lagi. Masih ada untuk permasalahan yang berikutnya. Ya, ini ya. Oh, ini untuk teknik kalian bisa ini ya, ulir. Nih, untuk membuat ulir disediakan roda gigi pengganti. Banyak ulir yang dibuat oleh roda gigi masing-masing membentuk barisan aritmatika, yaitu 20, 25, 30, sampai 120. Dari informasi tersebut, berapa banyak roda gigi yang disediakan? Berapa banyak roda gigi yang disediakan? Berarti kalau tadi kan diketahuinya suku pertamanya ada, bedanya ada, ditanya suku ke N, suku yang di sini. Kalau ini ditanyakan N-nya, ada berapa banyak roda gigi yang disediakan? Ya, ini sama aja mudah ya. Siap untuk membahas? Kalian sudah mencoba? Sudah? Oke, kita bahas bersama. Ini 20, 25, 30, sampai 120. Dari barisan ini, kita mempunyai informasi kalau A-nya sama dengan 20. Bedanya 25 dikurangi 20 berapa? Ya, bedanya 5. UN-nya sudah diketahui nih, 120. Kalau soal-soal yang sebelumnya tadi, justru ditanyakan UN-nya ya. Kalau di soal latihan 6 ini, ditanyakan N-nya, berapa banyaknya. Ini untuk latihan soalnya, di handout kalian lebih banyak ya ini Ibu. Untuk di PowerPoint-nya, hanya ambil beberapa untuk kita bahas bersama. Nanti kalau masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja. Semuanya katakan bisa ya. Insya Allah semuanya bisa dan lancar. UN sama dengan, ya kita ke rumusnya, UN sama dengan A ditambah N-1B. UN-nya tadi diketahui 120, kita masukkan nilainya UN 120. Sama dengan A-nya 20 ditambah N-1 dikali bedanya 5. Tuliskan 120 sama dengan
20 ditambah N kali 5 berapa? 5N. Min 1 kali 5, min 5. Selesaikan 5N, 20 dikurangi 5, 15. Di sininya 120. Selanjutnya, 5N sama dengan, ini 5N sama dengan, ini pindahkan ke kiri, apa-apa ya. Kalaupun 5N kalian masih tetap di sebelah kanan, nggak apa-apa, 5N sebelah kanan. Nanti di sini 120 dikurangi 15, berapa? 105. Kan hasilnya 5N sama dengan 105. N-nya sama dengan 21. Jadi, tinggi tangga. Jadi, banyak roda gigi yang disediakan itu sebanyak 21. Ini mohon maaf, malah di sini tangga ya. Ini soal yang di bawahnya harusnya. Oh, sudah ya selesai. Ini sudah semuanya. Nanti latihan soal masih banyak lagi untuk dibahas yang ada di modul kalian. Terima kasih dan sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.